Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Kristianto dengan NIM 2032200888 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nama saya Wahyu Agung Effendi dengan NIM 2032000083 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah memegang kekuasaan tertinggi atas segala urusan negara. Yang memegang kekuasaan tersebut ialah pemerintah pusat tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan terhadap pemerintahan daerah. Dengan demikian, jelas bahwa di dalam negara tersebut, kesatuan pemerintahan pusat mempunyai wewenang yang sepenuhnya di dalam seluruh wilayah negara, meskipun wilayah tersebut dibagi menjadi bagian-bagian negara. Akan tetapi, bagian-bagian negara dari bagian tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kekuasaan yang asli. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya masih juga terbuka inisiatif di daerahnya masing-masing. Kesatuan kepada daerah-daerah tersebut terhadap nilai-nilai yang dipandang sudah saatnya diatur atau diurus oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, persoalan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi bahan pertimbangan yang sangat ramai, yaitu di kalangan cendekiawan, politisi, birokrasi, dan bahkan kalangan awam pun ikut andil membicarakan tentang otonomi daerah. Apalagi hal yang sangat membicarakan tentang otonomi daerah tersebut dilakukan karena adanya negara yang berbentuk kesatuan dengan luas wilayah yang sangat luas. Kemudian tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia, yaitu perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia saat selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah. Secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian masa penjajahan Belanda, jenderal dibagi dalam distrik-distrik, ketentuan reglemen kemudian diganti menjadi inside Siat struggling dengan ketentuan yang sama, dengan mengadakan perubahan walaupun tambahan yang menjadi landasan adanya desentralisasi. Kemudian setelah adanya pergeseran dari paradigma pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi, seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut wilayah untuk kepentingan penyelenggaraan. Kemudian masa penjajahan Jepang. Sebagai diketahui, setelah ratusan tahun Belanda berkuasa di Indonesia, kemudian diambil alih oleh penjajahan Jepang yang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dengan membagi dalam 3 wilayah militer, yaitu Sumatera dan Jawa Madura sebagai wilayah angkatan darat. Pemerintah melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian masa kemerdekaan di Indonesia 1945 oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan sejak tanggal 15 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kemudian secara normatif negara Indonesia terbentuk setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sejak saat itu dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berpijak pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah prinsip otonomi daerah di Indonesia, bahwa negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala lapisan, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain, dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi atas kepulauan-kepulauan yang bersatu. Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi atau daerah bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan-peraturan negara yang mempunyai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak akan usul asal tersebut. Selanjutnya adalah prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha persiapan kemerdekaan negara Indonesia disingkat BPUPKI pada pertengahan Juli, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1945. Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat UUD 1945, bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara yang paling tepat untuk menjadi wadah dari persatuan apabila bermusyawarah di dalam badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Digunakan istilah persatuan atau negara kesatuan sebagai terjemahan bahan Eisenstein. Maka UUD 1945 menggunakan kedua istilah tersebut, namun dengan pengertian dan istilah yang berbeda. Sekian penjelasan hasil diskusi dari kami. Kurang dan lebihnya kami berdua mohon maaf, yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.